Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahman Aminin dan Ida selaku pengasuh kita pesan sebutkan Lari dan Ida yang terhormat juga Mas Amik, Mas Awa, Neng Zara, Neng Ria, dan Neng Kamila. Yang terhormat juga guru-guru Madrasah Lariban Bida, yang terhormat juga Bapak Muhammad Azwar Sansuri selaku Ketua Madrasah Lariban Hanifida, yang terhormat juga orang saya ada di rumah, semoga selalu panjang umur dan diberi berkah dan bermanfaat. Amin. Oke. Memperkenalkan, nama saya Amanda Tinder Aini di kelas 8 Lariban Hanifida. Kita sebelum mulai memprestasi, kita tanyakan dulu ya, bagaimana kabar malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allah Akbar. Oke, pada malam hari ini saya akan memprestasikan tentang Al-Lahab dan An-Nasr. Jadi, saya akan menjelaskan yang ini, Al-Lahab dulu. Kita lanjut, Al-Lahab. Al-Lahab ini ada di surat Al-Lahab ayatnya 1 sampai 5. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Itu. Itu ini ada dakwah. Apa sih dakwah itu? Dakwah adalah ajakan. Itu ada di surat Al-Imran ayat 3 ke 104. Ayo, bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam takun minkum ummatun yanzuruna ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu di surat Quran surat Al-Imran ayat 3 ke 104. Kita lanjut. Ini ada problematika teman dakwah. Ini ada kekurangannya. Yang pertama ada persiapan. Kayak persiapan dakwah itu gimana? Itu dalamnya. Kalau luarnya itu adalah keadaan lingkungan. Keadaan lingkungannya kayak keadaan lingkungan. Kayak gimana kan? Kalau misalnya keadaan lingkungannya bagus ya udah. Kita itu kan sekeliling kita kan ada lingkungannya. Terus itu kalau misalnya lingkungannya buruk, ya kita harus gimana gitu. Kalau baik ya udah. Tuh. Ini ada problematika dakwah muncul itu dengan suara bulat. Kita lanjut ke surat An-Nasr. An-Nasr ini ada 0103. Jadi kayak gimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita itu ya dari belakang. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Itu
pasukan. Pasukan itu pasukan empat. Pasukan itu ada empat. Yang pertama ada Zaid bin Aw. Yang pasukan pertama ini ada pasukan ke kiri ini ada Zaid bin Awam. Yang kedua pasukan ke kanan ini ada Khalid bin Walid. Yang pasukan ketiga ini kaum Ansor. Kaum Ansor ini Abi dan Ubaidah. Kalau pasukan keempat ini ada kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ini ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Habis itu kita lanjut ke sikap dengan kaum kafir Quraisy itu ada dalam perdamaian otomatis, dan karena dalam itu kayak memiliki semangat dan pandai. Kayak gimana ya, kita kan setiap kan zaman dulu kan ada dakwah kayak gini kan, sampai sekarang kan ada kayak kita itu harus tetap semangat, gak boleh pantang menyerah. Itu kita itu pandai memikirkan ada yang positif, ada yang negatif. Kita itu harus memikirkan yang kita ajukan. Kayak gini, ada seorang pemuda yang gimana ya, yang gini, contohnya itu contohnya ada kan seorang pemuda ini seorang pemuda ini dakwanya itu kayak hancur, kayak gimana, kayak pindah-pindah gitu dakwanya, kayak di Kristen ada yang menyembah berhala, gitu ya. Habis gitu suatu saat sang pemuda ini menyembah berhalanya kayak gimana sih menyembah berhala. Sudah seorang pemuda ini menyembah berhala. Habis itu suatu saat datanglah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini berkata ke seorang pemuda, "Wahai pemuda, kenapa kamu menyembah selain Allah?" Terus seorang pemuda itu menjawab, "Wahai Muhammad, jika aku menyembah selain Allah, kenapa aku nggak menyembah berhala?" Tahu nggak sih? Kayak gimana? Kayak seorang pemuda itu bilang ke Nabi Muhammad. Biasanya seorang pemuda itu bilang karena itu ada kayak kenapa aku nggak boleh menyembah berhala. Itu Nabi Muhammad itu bilang gini, ya nggak apa, gimana ya? Ya nggak apa-apa. Itu kayak Nabi Muhammad itu kayak kasihan gitu. Nabi Muhammad itu kayak tetap semangat, terus pandai dalam bicara, kayak gimana caranya sang pemuda ini bisa masuk Islam lagi kayak dulu lagi gitu, biar nggak kayak hancur meluluh kayak gitu, Pak. Ya kayak gitu. Terus Nabi Muhammad itu pintar dan sangat semangat bilang ke sang pemuda itu, kayak dibilang terus, dikasih surat. Terus itu suatu ketika sang pemuda itu datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Habis itu dia ngomong sama Nabi Muhammad. Terus itu ya gitu. Ya udah. Sang pemuda itu sadar bila seorang pemuda itu salah untuk menyembah berhala. Jadi akhirnya sang pemuda itu masuk Islam karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pandai berbicara banget, Nabi Muhammad itu tulus habis itu ya gitu. Itu contohnya ya guys, itu dakwahnya zaman dulu. Jadi Amanda cuman nyeritain doang, ceritain dikit untuk
gitu ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, udah selesai. Oke, sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata, dimaafkan dan diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.